Mari bersama-sama kita mengambil nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi. Terakhir sampai teriak. Hah! Itu gunanya buat kalian para fans yang timnya di akhir pekan lalu atau kapan itu kalah dan gondok sampai sekarang. Welcome back to Box Football Show. Sebelumnya disclaimer ya. Saya Gerard Vino, suara agak habis karena saya merayakan kemenangan Spanyol. Aitana. Oh iya. On the way Ballon d'Or. Orang kan habis nonton ini ya New Jeans di Tokyo sama Sonic. Kan? Dia ternyata habis teriak-teriak di Gandaria City. Gak kedapetan tiket ini turtle ya, ini kura-kura ninja. Kura-kura ninja. Iya. Bareng sama gue Gerard Vino, ada Rossi Finza. Halo. Ada Tio. Halo Jer. Dan Dex sementara digantikan tapi tenang aja jokesnya mirip. Ada Gautama. Halo semuanya, Box to Box Show. Bapak-bapak Fani katanya. Bapak Fani. Coba tunjukkan dong kefanian bercandaan jokes-jokes lo. Ini emang porsinya gantiin Bang Dex kan. Dex Data ada dong, pasti dong. ada. Dihapus semua tapi gimana nih? Tebak-tebakan dulu lah untuk membuka ini. Kita menggantikan ketidakadaannya Bang Dex. Oke, dengan Kenapa? pertanyaan nih. Iya, buat Tio sama Rossi kayaknya nih ya. Ini. Emang dijauhin sama Bang Rossi biar nggak berantem saya. Tahu coba. Kenapa Brighton akhir-akhir ini baunya amis? Kenapa Baunya Brighton amis. Baunya amis. Baunya Kan amis? bagus padahal. Tio bawain bagus. Iya, kemarin. kenapa Brighton akhir-akhir ini baunya amis? Nah, apa ya? Brighton akhir ini bawa-bawanya amis. Brighton Hove Albion tuh ya. Iya. Dekat laut sih kali. emang, dekat Dekat pantai. laut. Bukan. Ikan. Apa emang? Kenapa? Karena lagi mengalami kenaikan. Oh, kena ikan. Kena ikan. Kadang kena cumi, kena cumi. Iya. Oh iya. Berarti semua tim bisa dong. Dia lagi naik. Iya. Mohon maaf nih, nemu dari mana sih nih? Gimana nih kita nih? Bagaimana nih? Oke. Oke. Udah kita geser aja sama hal yang lebih penting kayaknya. Betul. Iya. Ada ini ya, ada update terbaru tentang usut tuntaskan juruhan. Wih, balik suara gue nih. Tiba-tiba. Kemarin ada pertandingan antara kita nggak usah bahas yang rusuh dulu ya. Oh, nggak usah ya, bahas yang ada Iya. spanduk di stadion itu loh. Itu aja yang lebih penting kayaknya. Betul. Karena big match juga terjadi. Betul. Di mana ada spanduk usut tuntas, hashtag usut tuntas. Ya, Dan juga ada justice for 135. 135. Gimana Ros? Ini pertandingannya tuh di Patriot ya? Patriot di Patriot. Bekasi, ini sumbernya dari Antara ya. Pertandingan di Patriot yang tanding itu Persija sama Arema. Iya, dua sama. Iya, 2-2 dan kita ngeliat kan kemarin udah sering bilang ya di podcast ini Iya. bahwa suarakan terus jangan sampai lekang gitu Iya. kan. Gas terus. Gas terus gitu kan. Kita mengharapkan bahwa nanti ada Piala Dunia U17, sekarang Liga 1 udah mulai, ya udah spanduk keluarin semua aja disuarakan, dan itu yang kemudian kejadian ternyata pada beberapa pertandingan gitu. Pekan lalu kita juga mengabarkan hal yang sama kan. Iya. Kayak gitu juga. Jadi emang balik lagi ini bukan perkara satu orang atau dua orang aja, 135 plus. Iya. Jadinya udah bukan tragedi sepak bola tapi tragedi kemanusiaan. Makanya kalau misalkan mengharapkan untuk ya udah di swab under the rug gitu ya, dimasukin ke bawah karpet gitu, ya nggak mungkin lah. Gila, gitu. itu bukan angka doang, tuh nyawa. Betul gitu. Jadinya itu yang kemudian gua ngeliatnya kayak ini sebenarnya masalah bersama sih, bukan cuma masalahnya Arema doang gitu kan. Karena kan pada akhirnya yang menuntut ternyata ya bukan Aremania aja, tuh banyak bukti itu tuh pendukung Persija loh tadi gitu. Betul, dan sempat PSIS kan snack sekarang Betul. Persija lawan Arema, di mana juga ada Aremania Kampus Putih ya, Iya, di UMM Betul. Muhammadiyah Malang yang menyuarakan juga gitu tentang kanjuran ini. Ini kalau kanjuran jangan dia takutnya bercanda, ini kan nggak jadi bercanda ini. Iya. Jangan, kita Jangan. bahas bertiga dulu biar dia nanti ya bercandanya. Saya baru nyari ini lucunya. Jadi Jangan, nggak boleh. Dan ini apa mungkin lucunya disuarakannya itu bukan ke Ketua PSSI aja. Sekarang udah sampai eskalasinya ke presiden. betul. Jadi itu yang kepala koordinatornya UMM tadi itu ya, Aremania UMM Kampus Putih. Ya. Dia ngasih statement nama surat itu ke Presiden Jokowi, udah bukan ke Ketum PSSI lagi, bukan ke Pak Erick Thohir doang. Jadi dia udah urusan negara buat dia gitu, dan dia bilang ayo semuanya lapisan masyarakat jangan sampai ini lekang terus kemudian diem aja gitu. Dia ada pernyataannya kayak gitu kalau nggak salah gue baca.
Iya, dan itu yang terjadi, kita tetap menyuarakan pastinya, dan seperti yang kita suarakan terus. Kemarin PSIS kita ngajak ngelain juga kemarin di pertandingan Persija Arema, dan kita berharap ada banyak pertandingan-pertandingan lain dan juga kesempatan-kesempatan lain di mana hal ini terus-menerus disuarakan. Ya. Karena itu yang kita bisa lakukan. Betul. Karena yang bisa kita lakukan kan sesuai peran. Kalau kita sebagai media menyuarakan ya. Dan media kalau lo misalkan lu googling gitu ya, Kanjuruhan, ketik aja Kanjuruhan, itu masih banyak kok media-media yang menyuarakan kasus ini gitu. Iya. Update-nya kemarin beritanya Pak Midun dan segala macam itu juga masih pada menyuarakan kok gitu. Betul, dan juga kita mau menyuarakan kabar tentang Inter Nusantara. Kalau mulu dah. Gimana nih? Klubnya Lu Apip. bingung ya? Masih bingung? Masih bingung aku ngikutin kan ketika draftnya datang, apa ini Inter Nusantara, aku cari tahu ternyata klub virtual, mainnya virtual, manajernya virtual, pemainnya virtual, masih nggak nyampe otakku. Aku udah Sebenarnya mencoba. gini, Iya. terutama gue selalu bilang, main virtual tuh udah terjadi zamannya rental PS1. Oke. Dimana ketika Komputer lawan komputer. Nah, Komputer lawan ketika lu lagi di komputer. rental PS bosen main WoW, menang mulu. Gue kan Jawara Ciledug ya kan. Wis. Menang mulu. Gue bosen nih. Gue judi nih. Lu mau gak main sama gue? Penalti goceng-goceng. Oh, Itu iya. Atau ini. kom lawan kom. Iya nih, Kom kita ini. pilih. Kadang Komputer pernah lawan tuh komputer. zaman gua. Ini gue taruhan. pakai Babang Hida tetep. Itu kan Ini. zaman kalau Piala Dunia sekarang kan lu pada arisan kan Iya. ya. Nah itu kom lawan kom tuh juga dipakai buat Iya. arisan zaman dulu, jangan salah. Tapi sebenarnya konsepnya mirip loh. Karena misalnya kita arisan Piala Dunia, arisan ya. Iya. Itu kan juga kita gak bisa nentuin hasilnya. Nggak bisa. Bukan kita yang main. Sama aja kayak ini sebenarnya One F Football. Jadi kayak itu sebenarnya cikal bakal tuh udah terjadi di rental-rental PS zaman dulu. Dari ini situ mah akhirnya dibuat profesional, tapi ada ownernya Apip Sapi ngapain Oh di situ? iya. Gak apa-apa. Apip Sapi kan lagi merintis karir di Liga 3. Kata dia tuh tadi bilang apa? Yang penting dia bisa latihan Muay Thai ya. Latihan Muay Thai. Muay Thai. Jadi kalau main di Liga 3 bukan latihan bola. Latihan Muay Thai. Latihan Muay Thai. Gila banget. Apip Bela semoga diri. kamu sukses. Persipan Pandeglang ya. Iya, Persipan kamu semoga- Here we go tuh di Apip, podcast kamu sebelah. semoga sukses. Begitu juga dengan Inter Nusantara ya. Iya. Masa di judi aja gue bisa menang, masa Inter Nusantara gak bisa menang. Judi lagi Bobo. Astagfirullahaladzim. Arisan. Itu dulu. Arisan. Itu SD Oh, ya? dulu. SD. Dulu. Rental Iya. PS SD. Sebelum denger lagu Roma Irama ya. Betul. Oke, kalah sama Tokyo Youth Club 0-2, terus imbang lawan Sportivo Palermo. Betul. Di 18 Agustus sekarang Kipernya CV 12 kali ya? iya, Kiper 9. siapa namanya tuh yang orang Singapura? Kevin Zainal. Kevin Zainal. Yoi, Zainal. Setara main ya dulu, siapa kiper Singapura yang jago ya? Ada Ini. Hasan Lewis, Suni. Lewis. Lionel Hasan Lewis. Suni. Lionel Lewis. Lionel Lewis. Sony juga kiper. Suni juga Hasan kiper. Suni. Hasan Suni, bener-bener. Roma pasti di ini nih katong tuh si Zainal tuh. Benar-benar. Dan kata Presiden Afif Safi butuh evaluasi. Sok-sokan banget. Yelah, Keren ya, keren ya. Apip Sapi bisa aja Apip Sapi. Udah keluar ini statement diplomatik gitu. Iya, juga. udah Udah mulai siap-siap. bergabung nih Ya kayaknya mungkin nih. Apip sedikit berbeda tapi sama. Ya, kan ke situ lagi. Oke. Ini gue gak tahu nih hasilnya beda apa sama. Yang jelas bagi Sarina Wickman sebenarnya sama hasilnya. Karena juara di Euro sama Belanda, kalah di final Piala Di mata Dunia. gue Dan kalah di juara di Euro sama Inggris, kalah di final juga. Patio yang nobar kemarin sama di- Medio dan Women's Putih ya, Putih. di mata saya Bunda Serena Williams tetaplah yang terbaik di dunia. Respect bro. Iya. Kalau pelatihnya iya karena di final pelatih satu lagi yang ngapa-ngapain. Iya, Ngapain sih? individual brilliance. Dia ngapain sih? Tapi yang menarik ya, yang menarik. Setelah kita bahas di box to box, tiba-tiba kayaknya FA yang ngedenger. ESPN Dan UK ya, ya, ngabarin. ESPN UK bilang ada kemungkinan Gareth Southgate digantikan. Karena gak ada gunanya yang pertahanan Gareth Southgate. Gareth Southgate HTMU aja atau gimana? Itu takutnya Southgate tuh sama kayak si Jorge Vilda itu ya, individual brilliance jangan-jangan. Karena gini, di luar ini agak sedikit kami, misalnya individual brilliant. Iya benar, Inggris kan sekarang lagi best generation, sudah. Iya. Oh iya. Jack Grealish, terus ada Marcus Rashford, Harry Jude Kane, Bellingham. semuanya udah Jude inilah. Bellingham. Jude ya kan, maksud gue lu masa gak bisa juara? Bukayo Saka. Ngapain sih? Betul. Iya Sarina Wickman aja. Banyak main cedera loh. Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya tim mudanya mirip-mirip kan? Iya. Maksudnya tim yang sekarang kan kayak Lauren James, ada Dan- Lauren Ham. Tapi ya kalau gue ngeliat kemarin Muda-muda. itu Elatun. kecolongan satu kesalahan fatal Lucy Bronze. Ngapain lu back kanan lu mau sok-sok cutting ke kiri? Kerebut dong, yang jaga 2, nggak pelanggaran, dilempar ke kotak penalti langsung gol. Mere Earps udah full stretch, Iya. tapi respect buat Mere Earps, gila, kamu tetap terbaik. Kiper Bukan terbaik ini. dunia. Bukan Secira Musovic kiper terbaiknya. Ya, penalti nepi siapa? Tapi kan ini banyak yang bilang katanya kemarin Mary Epsos sebelum ditendang sama Jenny, dia tuh udah gitu dulu. Ya apapun itu udah menang lu mesti protes aja deh. Tapi itu maksud gua kemarin Terbaik. Inggris juga kayak nggak bisa ngebayangin pertandingan. Babak pertama 3 back kan. Babak kedua Sarina ganti jadi 4 back, lebih fluid, lebih Betul, lebih betul. menguasai pertandingan. Emang harusnya di awal 4 backnya nggak usah sosokan 3 lah. Lo siapa? Kayaknya kalau misalkan gue ngeliat tuh emang agak-agak overthinking ya.
Kayak Pep Guardiola ya? Sebenarnya kan kalau kayak gitu mungkin bukan overthinking ya, lebih kayak ngelihat dia bereaksi melihat apa yang ada di skuadnya Spanyol gitu Betul. kan. Ya kan jagoan gue Onabatia itu bagus Onabatia banget. bagus banget. Iya mungkin buat Dia mau geser Lucy Bronze di Barca tuh. Nah, makanya berusaha menutupi sisi sayapnya itu. Makanya kemudian ya udahlah kita coba 3 back, cuman ternyata tidak kurang fluid tadi yang kayak dibilang Tio gitu. Jadi ya udah kita balik ke formasi 4 back gitu kan. Dan ya harus diakuin terlepas dari pelatihnya memang tidak kompeten ya. Kayak kita udah bahas di episode sebelum, ternyata Spanyol tuh pemainnya memang Jago top banget. chair Iya. gitu. U17, U20 sekarang senior. Juara loh mereka. Iya, Salma Parajuelo tuh juara. Iya, Itu iya. aslinya atlet sprinter. Wih, Gokil. Ya itu kan Onabatia kan kita lihat fotonya dia ngehibur Lucy Bronze kan. Iya, yang benar, di bench di peluk itu. Sebenarnya kan kayak mampus gua geser lu di Barca. Gitu. Kata Lucy Bronze, nggak penting gue balik ke Inggris gue kalahin tim lo. Wih, Dia kan kanan sama nomor 2. Nah ini kayaknya Bungga Utama ini Iya, nonton banget dong Inggris Spanyol pasti kan. gila. Sepak bola perempuan ya. Iya. Sebenarnya Nah, ada kaitannya juga gak nih? ya sebenarnya nggak terlalu ngikutin kalau pemain sepak bola perempuan yang aku tahu cuman paling Megan Rapinoe, Oh iya. Sam Kerr, Iya. Joe Barton, Harapan Solo. Siapa? Hope Solo. apa? Joe Hope Solo. Barton. Joe Barton, Raheem Sterling gitu. Salah. Itu bukan. Bola cowok. Itu bola cowok. Cuman masih familiar karena dari Jepara. Dulu pernah 2017 tuh Persija dari Jepara. 2017 pernah ada tim perempuannya Persija. Oh iya. Persija. Persija Kartini pernah ada 2017 masa presidennya masih Bu Esti. Itu pernah juga di Jepara jadi tuan rumah Liga Putri atau apa tuh. Oh iya benar. Pernah. Waktu Iya. itu Iya, Sri Kandi apa? Iya waktu itu saya ingat Liga Putri. 2019 ya Pak Bona ya yang kita ke Bantul waktu itu terus ada Liga Putri dimulai yang disayangkan di Mola TV ya. Titipan anjir. Gue baca lagi. iklan. Sial. Iya tapi ya waktu itu Liga Persija Putri Putri ya. Liga Iya, Putri. itu Selain jadi Persikabo dan Persib ada juga Persija. Persikabo ya. jago banget cuy. Iya. Persikabo jago banget. Iya itu kan ketika Bu Esti datang ke situ juga bawa anak-anak Jepara juga beberapa pemain Jepara Persija Kartini itu ada yang ke Persikabonya juga. Iya. Oh iya. Jadi itu ada kayak gejolak Sekolah muda. Bukan. Kau yang salah. Halo Mas Lembu, halo Mas Vincent, halo Mas Desta. Itu jadi tiba-tiba aja para anak-anak muda Jepara yang cewek-cewek tiba-tiba menuhin lapangan futsal itu pada main bola di situ. Karena ya. sebenarnya singkatnya karena gue banyak teman-teman gue yang sekolah di internasional tuh yang perempuan-perempuan itu main bola sama laki-laki dan lebih jago dibandingin teman-teman saya yang laki. Ya dan jadi lebih spesial karena itu Bumi Kartini. Betul. Tempat di mana emansipasi Respect. lahir dari Respect. situ. Oh, Betul. hari Kartini Jepara pakai batik, pakai ini tapi main juggling bola cewek-ceweknya. Nah, Gila. tapi Habis tadi itu kan tetap mahat kayu. Iya, tapi kan tetap tadi habis Jerry itu. pas over nanya nih Jer ya. Iya. Kenapa Itu gue penasaran. kenapa namanya Persijap bukan Persijep? Iya kan Persija. Persija. Iya Jepara. Bukan Persijap karena memang Kenapa dari Persijap? awalnya nama Jepara itu dari ketika lama ini kita flashback Iya. masih kerajaan Nggak apa-apa. Langsung kasih tau ya kenapa Secara akhirnya. singkat. karena Kenapa? awalnya namanya Ujung Para jadinya Japara. 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 Habis itu baru Jepara. Jepara. Nah, ketika Oh, oke. lahir Persijap ketika namanya masih Japara. Tapi emang cocokan Persijap aja sih. Iya, kalau Gua gini nggak tahu. Persihuk. Ya. Jam. Lagu Ceylon Seven juga jab tuh. Jadikanlah aku pacarmu. Mungkin persatuan sepak bola jadikan aku pacarmu. Jadi Jepara tahun berapa ya? Hah? Jadi Jepara tahun berapa ya? Hari jadi Jepara. Persijapnya. Persijap 1954. Oh iya. Jadi Jepara Bagus, jadi Jepara. Kalau Gue Jeparanya SD tuh udah kenalnya Jepara soalnya. gue juga Jepara. kalau Jepara sih 1594. Sejarah. Gua Pokoknya dibolak-balik Gila. 1945, 1594, 1954 dibolak-balik aja tuh. Gue pernah punya kenangan sama Jepara waktu itu gue ikut ini apa tur tahun barunya Super Glad di Jepara di alun-alun. Alun-alun ya. Itu kan lagi cek sound ya. Iya. Ngomongnya kata-kata kasar. Iya. Si soundman juga kayak, weh. Tapi lagi alun-alun ada bocah-bocah lagi makan es gitu. Santai Pak, orang-orang sana Pak. Tapi ya selesai tahun baru jam 1 kotanya sepi hilang ya.
Iya, iya. Cuma itu kan Kehidupannya. ini kan away gak sih, jersey away kan. Jersey away ini. Terus juga dari jauh kan gue tadinya gak kelihatan. Pas lu nongol tadi pas datang gue hampir nyanyi Don't Go Away. Say what you say. Soalnya lihat deh, ini sponsor lihat nih. Oh ini blur nih, ada blur. Bukan, yuk lihat ya. Di jersey ini tulisan banget nih, Oasisnya banyak ada banget. 5. Coba lihat. Mahal nih pasti bayarnya nih. Mahal. Gak ada 5 loh, beda-beda. Oasis menghidupkan Persijap nih jangan-jangan. Ada sejaknya, ada blue, ada plus, ada waters. Ya, kalau dibalik ada Liam Gallagher, Pak. Ya, Man City dong. Maksud gue mereka sponsornya satu tapi placementnya banyak. Iya. Betul. Biasa kan banyak Ya placementnya tapi satu. kalau ngomongin Liam Spanyol Gallagher. belum? Oh iya. Apa? Liam Gallagher. Kenapa? Kenapa kalau Liam Gallagher timnya menang kemarin? Tapi kan Oasis kan. Iya. Iya betul. benar. Nah tapi kita ini nih, tadi kan bahas Inggris. Yang menang Iya. dong kita harus berikan. Karena Rossi tidak memasukkan Aitana best player. Gimana kenapa? Spanyol? Mainnya kan Spanyol udah menang, dong. Jer, gak usah dibahas lah. Enggak dong, kita harus apresiasi. Karena ada kontroversi juga kan. Oh iya. Yang dicipok di Di atas podium. Wah, gua lewat lagi tuh, Miss. Tapi Itu gua baca kan. Tapi ini kita beritanya. apresiasi dulu lah. Ini kan juara. Maksud Iya, gua iya, iya. seperti yang kita bilang Ros. Maksud gua kita gak bisa menyingkirkan emang kebrilian mereka. Iya. Akhirnya juara baru ya. Pemain Iya. juara baru. Dan menurut gue sih sebenarnya gini aja. Kalau misalkan ngeliat sepak bola Spanyol ya, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, sebenarnya kan lu tidak akan heran ngelihat bahwa pemain-pemainnya itu punya teknik sebenarnya Iya, kayak betul. gitu. La Liga itu selalu punya tempat untuk pemain-pemain berteknik. Bahkan kemudian sekarang Jude Bellingham sangat-sangat wah dapat tempatnya banget gitu istilahnya. Nah, jadi gue pikir mungkin kalaupun ada otokritik gitu ya buat sepak bola Spanyol ya kalau bisa di sort out lah itu perkara Jorge Vilda dan segala macam karena terbukti datanya udah ada gitu pemain habis latihan di Spanyol pulang ke klub malah turun gitu kan. Jadi agak tidak berimbang antara kualitas teknik sama kualitas kompetensi pelatihnya gitu loh. Jadi jangan sampai ini habis juara dunia pertama kali terus kemudian ya udah bubar gitu aja padahal kan harusnya ada pencapaian yang naiknya lebih tinggi gitu loh maksudnya. Bener, walaupun gak ada yang duga juga karena lawan Jepang dibantai. Iya Ya kan, dan sempet sebenarnya gak terlalu meyakinkan tapi akhirnya Dia gol jadi- Olga Carmona. Kalau anagram Olga jadi gol. Enggak, tapi Spanyol jadi negara kedua yang berhasil raih gelar juara setelah di grup dibantai dikalahin Jepang sebelumnya. Oke. Dan juga Spanyol jadi negara kedua setelah Jerman yang mengawinkan gelar Piala Dunia wanita sama pria. Iya, dan Olga Carmona juga ini ya ternyata bokapnya pass Dia away. Gak mau dikasih tahu Tapi kan gak dikasih sama sebelumnya. keluarganya biar dia main bagus juga. Dan banyak orang ini Spanyol juara tapi tetap dikaitin sama Barcelona sama Madrid. Jadi Barcelona ini pemainnya banyak, di turnamen ada 18. Terus juga yang menang medali 12. Terus juga kalau lu dibandingin nih tim Spanyol juara 2010 sama yang sekarang banyak main Barcelona. Iya, iya. Kalau lu mau juara pakai main Barcelona, tapi ada dilawan sama Madrid, tapi kaptennya Madrid dua-duanya. Iker Casillas sama kemarin Tapi juga sebenarnya Madrid. kalau kayak gitu nggak bakal selesai ya, karena itu memang dua tim terbaik Spanyol. Maksudnya lu di La Liga, di Liga Perempuan juga, maksudnya Madrid Spanyol, Madrid Barcelona tetap yang bersaing sampai sekarang. Jadi Iya. maksudnya wajar kalau tim Pasti ya. pelatih memilih, walaupun pelatih useless memilih memilih pemain terbaik dari dua klub itu. Iya, Ya karena lo menarik ada yang bagus kenapa cara yang Ya jelek kan? kalau menurut gue ketika Barcelona menjadi salah satu klub raksasa gitu ya di sepak bola Eropanya perempuan gitu ya tidak ada alasan untuk tidak banyak pemilih dari skuad mereka toh emang kayak gitu kok 2010 jadi juara dunia juga ya itu kan biasanya udah ketahuan gitu tengah sama depannya gitu pakai aja Barcelona biar mainnya tuh udah langsung nyetel Iya. gitu segala macam. Cuma ada yang gak berhasil dulu Euro 2000 12 ya Euro 2020. pakai main MU semua malah bisa MU treble. Gak berhasil. Ngapain dia? Iya yang jelas congratulations untuk Aitana ya. Berhasil menang bukan Xavi, Busquets atau Iniesta ternyata. Dan dipuji Pep juga kan. Iya, Iniesta of Women's Football. Baju kebalik Pamali. Iya benar-benar harusnya dapat Ballon d'Or katanya made in La Masia. Wah dan harus nyari Gila, Messi, gila. Aitana Tapi gitu. promonya lu baca, lu nonton gak promonya tim nasional wanita Spanyol sebelum final yang ngucapin tuh baik banget. Semua tim dari ya legend sama pemain Spanyol yang sekarang ada tuh di akun PR resminya itu ya. Adidas. Jadi- Keren kan dibandingkan Inggris ya ketua F aja gak mau terbang ke sono ya kan. Supportnya. Tapi yang promonya Inggris tuh yang sempat kita bahas di grup juga tuh ya kan Nike kan Nike, ya. di Ya, mana-mana. emang mereka kalau tipikal iklannya tuh ini Kopinya bagus ya. kayak kuat di kopi lah kalau misalkan ngomongin Nike you never gitu. see England like this. before Keren ya banget, gitu keren kan. Pernah kok ngelihat 66. Wah udah lama. Yang jelas Terlalu banyak melihat masa lalu. Iya bener. Yang jelas kalau paling Reddit juga Teresa yang nomor 3 jago banget.
Itu maka sebenarnya kalau lebih profilnya lebih bagus mungkin bisa jadi best player juga. Cuma kan pasti mau gimana pun award tuh biasanya ofensif kan. Iya, Jadi iya, ya diuntungkan lah gitu. Jadi kita akan lihat karena narasinya udah mulai beda-beda. Ada yang bilang mereka udah baikan karena pelatihnya udah dilempar, maksudnya dilempar di selebrasi, Iya, iya. udah ngomong di preskon bagus, di ruang ganti juga udah ngerayain. Tapi ada yang bilang itu cuma narasi. Well, kita akan lihat Betul. nanti ya. Dan iya karena bahasa Spanyol ya, ini cocok banget sama promonya Gautama. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nah, Nah, itu. ini dia. Mau ada apa sih, Bro? Saya mau bikin show, Ya, Bang, ngapain abang-abang. tuh? Kapan Show tuh, kapan? Stand up, mulai September tanggal 16. Mampir di 6 kota, cuman belum ada Jakarta nih. Oh parah banget. Parah banget. Fatmawati ya Saya gimana ya, mau Fatmawati? menguasai Jawa dulu. Oke benar-benar kuasa Saingannya Jawa. nope dong, berat tuh. Saingannya nope. Iya itu, ya seenggaknya lah. Seenggaknya kalau Nope nggak dapet saya. Kalau budgetnya lebih turun. Iya, akan main ke Salatiga, Batang, Tulung Agung, ke Tuban. Iya. Ketuban? Ketuban. Oh belum pecah pun udah datang loh. Udah, betul. Meskipun saya nggak hamil, saya akan pecah Ketuban. Wah. Habis itu ada di Tegal dan terakhir di Jepara, tanah Oke, kelahiran saya. kalau misalnya mau follow up itu di mana informasi yang bisa didapetin? Informasi bisa di Instagram saya @gautamasindu, tiketnya bisa dibeli di Tip-Tip. 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 Namanya tip-tip. Tip-Tip nama. Gue tau tip-top. Supermarket. Market, iya. Iya. Ada di Legendaris Tip-Tip. itu. Jadi Gautama Sindu. Gautama Sindu. Gautama Sindu atau Twitternya G14. G14 Twitternya. Ya bisa langsung dicek aja. Ini turnya ya, muchas gracias. Muchas Kenapa gracias. namanya Muchas Gracias? Nah, apa hubungan lo sama Spanyol? Saya mau ngajarin orang-orang cara bersyukur. Oh, Kok tapi pakai kan bahasa Spanyol? Ala saya. Bersyukur. Kok pakai bahasa Spanyol? Nah, iya. bukan pakai bahasa Jawa gitu atau yang Atau lebih apa? Jepara Alhamdulillah juga gitu. bersyukur. Kalau bahasa Jawanya mau baca kerasias. Matur suwun sangat. Matur sembah suwun. Cakep juga padahal tuh. Terlalu panjang Mas untuk sebuah turnamen. Kenapa Spanyol? Akhirnya lo pilih. Lo fans MU. Gak tahu karena keren aja sih. Tapi iya maksud iya. Iya, apa-apa. keren Apa nggak? lo Keren memprediksi nggak? Spanyol Keren juara? nggak? Iya, kayaknya ada. Iya, baru tahu Kayaknya sekarang. ada. Tiba-tiba iya. Saya akan bahas Spanyol juara. Juara apa bang? Juara apa? Nambah materi gimana ini? Juara apa? Juara apa? Juara Euro. Ya pokoknya muchas gracias juga terutama yang juga ini ya menghidupi women's football ya. Kemarin betul. dia udah nobar juga bareng Women's Footy sama Medio dan Iya. yang lain semoga kebangkitannya juga semakin kerasa karena di FIFA 24 bakal bisa jadi tim foot yuk. Bisa masuk Ultimate Team. Kita bisa mainin Alexia Putellas sama Rashford. Wih gila, gua langsung Elatun. Nomor 10 gua ganti Bernardo Silva gua di Bener. foot. Berarti Elatun Harry Kane hijau tuh bisa tuh ya. Yoi, Bisa nyambung. bagus. Oke, nah karena ada 3 fans MU di sini. Kita mau ngomongin Premier League. Goblok. Belum Silakan, dimulai. coba dimuntahin aja masing-masing. Jadi silakan. gini ya, mulai MU, dari MU. saya ya. Kemarin tuh saya kan lebih siaran. Roy Keane marah-marah loh. Iya, saya kan Ya habis siaran sama Virzi tuh Iya. Brighton lawan apa namanya? Wolf lawan Brighton Wolf ya. lawan Brighton. Jomplang banget nontonnya. Terus gue berpikir kan, ini Brighton bisa ngebantai Wolf 4-1 ya. Iya. Ini yang bego jadi Wolf atau emang MU-nya aja kurang bagus gitu ketika lawan Wolf ya. Karena Roy Keane bilang kan, Iya. MU is the new Spurs. Waduh, Karena gimana tuh? tapi di luar itu ya, mungkin ntar Rossi pasti akan menajamkan komen saya, gue tahu jangan nambahin. Di luar dari itu babak pertama, gue sih bilang it's not kayak nggak jelek juga. Ada kesempatan Bruno, Rashford, tapi ya itu kalau lo ngelihat emang kayak ada something wrong deh di lini depan United. Maksudnya agak sayang kalau lo punya pemain-pemain kayak gue nggak tahu ya kenapa memaksakan seorang Marcus Rashford yang dia sendiri tuh posisinya bukan penyerang tunggal ya, penyerang nomor 9. Yang punya siapa dong? Apa? Duta jalan jalan Martial. santai lah. Martial enggak. Kan Hoyland belum ya? Enggak, Cedera dia? tapi gini, gue bukannya berusaha untuk menjadi pelatih ya, tapi maksudnya lu punya opsi, lu bisa memainkan Bruno jadi false nine. Mason Mount di Mason duetnya Mount nama juga, Bruno ya. sama Kase itu belum padu loh, maksudnya ketika ada waktu pas lagi preseason tuh Bruno, Maino sama satu lagi Eriksen kalau nggak salah di tengah, dan itu kan berjalan karena Mason Mount tahu posisi, karena kalau nggak tuh kadang suka nempel, suka double position, dan lu bisa mainin Rashford di kiri, terus false nine Bruno, kanannya bisa Anthony udah berkali-kali dikasih kesempatan, cobalah diganti lo, itu Pellistri bagus loh, Iya. ngebut loh Pellistri, tapi ya it is what it is, udah kejadian, golnya kecolongan, di luar dari akhirnya United punya kiper yang bisa umpan menembus tengah lapangan dari kanan ke kiri ke Garnacho. Walaupun bikin deg-degan. Itu gue tepuk tangan loh, kayak anjing gue punya kiper kayak gini akhirnya ya. Garnacho-nya.
Garnacho-nya. Entah kenapa mungkin Garnacho kasih kesempatan tapi mungkin masih terngiang-ngiang itu depan Asnawi kali ya. Waduh. Nah ini, gue menarik juga pengen nanya karena kan terakhir gue ngomong ya sama Gautama nih di podcast sebelah bareng Afif. Itu gue nanya dia di Jepara aja walaupun UI Jepara lo ya? Ya, United Indonesia Jepara tapi jarang nobar. Karena di rumah. Nah sekarang gue liat di nobar terus nih. Iya. Selain maksudnya untuk promosi Muchas Gracias. Iya betul. Gimana lo lihat Ada kepentingan lainnya. Ya kayak musim ini belum klop aja ya. 3 pemain tengahnya si Bruno, Mon sama Kase. Emang bukan klub dong? Ten Hag dong? Betul. Itu maksud saya. Fotonya lagi gini. Beda pelatih. Fotonya lagi Nah, Mason Mount gimana tuh? Ditambah lagi kita beli pemain striker yang belum bisa langsung dipakai si Højlund itu. Dimana itu kebutuhan utama kita dari musim lalu. Udah kita. Udah kita gitu. Misalnya kalau fans ini pasti udah kita. Aturan kami. Kami ya. Kami, kalian. Kalau kita termasuk Jerry juga Kau gitu. bisikan Termasuk audiens. kata Tapi butuh striker juga sih. Iya, Kita iya, butuh iya. striker. Kita itu Oke. gini, kalau kami ya cuman Ya sini. udah. Oke. Lanjut silakan San. Kemarin yang sebuah kebetulan adalah ketika di stadionnya Spurs mengucapkan selamat hari kemerdekaan ke-78. Enggak itu gini, gue kasih tau itu tuh ada teknologinya. Jadi Nah. siap-siap negara bisa diganti. Iya, tapi kebetulan tiba-tiba masuk duta jalan sehat. Oh iya emang. Pas banget gitu. Oh gue tahu karena itu lagi 17-an lomba jalan sehat. Betul, iya. Itu teknologi juga tuh masuk tuh. Kalau gitu ada respect. Martial tuh tiba-tiba dimasukin, terus entah kenapa kemarin memang bukan harinya Bruno, aku ngelihat banyak sekali kesalahan, passing juga salah Licha mulu. Martinez gimana menurut lo? Kan dia cetak banyak yang ngecengin 1 assist 1 gol. Betul ya, itu 2 gol kayaknya adil dia. Yang pertama dia clearance nggak sempurna, yang kedua nggak bisa clearance. Tapi ya maksud gue di luar dari itu 2-0 udah kejadian Bruno off banget. Kalau ngeliat dari musim lalu United rekornya juga lebih bangsat lagi daripada sekarang kan dibantai juga. Dan emang menurut gue entah kenapa ya lu mendingan kalah deh. Ya. Kalah lo abis itu evaluasi mana yang benar mana yang enggak. Tapi kalau udah nanti lawan Nottingham Forest masih busuk juga ya udah, tapi jangan tiba-tiba baru 2 pertandingan, 1 menang 1 kalah terus Ten Hag out, mau gimana yang ganti siapa? Bener. Yang ganti siapa? Oke Ros, mungkin lu bisa namain soal MU tapi menarik juga untuk membedah si Spursnya. Karena kan udah lama kita gak ngeliat main press kayak gini. Ya kan, dan akhirnya apalagi 3 itu gila sih. Bisuma, si Pape Matarsar, sama siapa namanya? Madison. Iya, Ada juga. satu lagi sih Yang ini. batu Udogi. Udogi. Iya itu kan pressing gila banget. Beast the boss. Ya jadi sebenarnya kalau ngeliat cara pressingnya mereka gitu kan, sebenarnya sama-sama main pressing sih. Iya. Sama-sama main pressing. Di babak pertama United juga pressingnya menurut gue cukup rapi gitu kan. Bahkan ketika bolanya sampai ke lini tengahnya Spurs, mereka pressingnya main marking gitu kan. Bikin itu agak susah sebenarnya buat Spurs berkembang. Itu di babak pertama kuncinya itu buat Man United. Cuman ya oke, kita ngomongin Spurs dulu deh. Yang jadi kunci sebenarnya ada 4 orang kalau gue lihat, si Bisuma, si Sar, terus kemudian 2 fullbacknya itu, yang kanan siapa ya? Pedro Porro. Kirinya itu Udogi kan. Udogi. Ya kiri Udogi gitu. Jadi yang gue lihat dua-duanya tuh masuk ke tengah, inverting dua-duanya. Ya. Sementara di depannya itu Bisuma sama si Sar. Pape Matarsar. Nah itu dengan struktur kayak gitu kan sebenarnya compact ya tengahnya gitu kan. Cuman emang kiri kanannya agak bolong. Makanya lu lihat beberapa kali Garnacho diumpan kosong kan sebenarnya gitu. Nah tapi cuman di tengahnya cukup compact. Dan transisi sih ya. Iya benar. Pape Matar kan masuk dari belakang. Betul. Jadi Spurs itu compact di tengah dan gua ngelihat ada perbedaan tugas role gitu antara si Bisuma sama si Pape Sarr gitu. Kalau misalkan Bisuma itu ya udah lu nyapu aja deh istilahnya. Lu fokus belakang, kalau misalkan mereka ada bola liar masuk ke dalam kotak penalti, lu sapu terus jagain pemain-pemain yang datang dari second line gitu, pemain-pemain Man United gitu ya. Terus sementara kalau Pape Sarr itu yang gue lihat adalah role-nya dia, lu bisa notice beberapa kali Pape Sarr itu datang terlambat gitu loh ke second line ketika Spurs nyerang, dari second line dia datang telat buat masuk kotak penalti, dan itu kadang-kadang nggak terdeteksi sama pemain Man United. Itu yang menurut gue menjadi problem gitu. Dan jadi kayak ada ekstra pemain di lini depannya Spurs ketika Pape Sarr itu tiba-tiba datang dari second line dan gak terdeteksi. Jadi gue pikir lagi-lagi kita kan pernah bahas bahwa Man United itu kan persoalannya eksekusi ya. Kan dia udah bilang tuh dia punya, ya kalau perkara creating chances gue tidak bermasalah ya, karena terbukti masih bisa kalau creating chances. Babak pertama
touches in the box-nya United itu lebih banyak ketimbang Spurs gitu. Jadi masuk ke kotak penalti lawan gak masalah, creating chances gak masalah, eksekusinya berantakan. Nah, perkara eksekusi ini juga bukan perkara ofensif doang, tapi secara defensif gitu loh. Secara defensif kalau lo lihat pemain kayak Pape Sarr itu bisa masuk ke dalam kotak penalti tanpa terdeteksi, itu kan berarti kan pemain-pemainnya ada kemungkinan mereka ngeliatin bola doang gitu loh, bukan ngeliatin Dan awareness kelilingnya gitu kan, mungkin posisinya kali gimana. satu lagi Casemiro yang musim lalu luar biasa, mungkin musim ini fitnessnya belum kembali Iya bener. semaksimal itu. Gue dari akhir musim kemarin tuh udah berpendapat bahwa Casemiro itu lu nggak bisa membiarkan dia kerja sendirian gitu sepanjang musim. Kemarin itu di ujung musim udah kecapean, Ya, apalagi kayak sekarang gitu loh. Itu lu nggak bisa membiarkan. Jadi emang strukturnya harus dibenarin gitu. Lawan Wolves kelihatan kerepotan karena posisinya Mason Mount agak maju. Kemarin pas lagi lawan Spurs posisi Mason Mount agak mundur nih, role baru lah, Mason Mount lebih ke dalam, dan si Ten Hag bilang gue gak khawatir sama dia, mungkin ini dia lagi ngejajal role baru, ntar nunggu nyetelnya gimana, dan gue juga gak khawatir karena di babak pertama dia oke kok sebenarnya. Bagus sampai kalau udah sampai orang mesti ngebully dia tuh kayak sini yuk, sini ngomong sama abang. Dan beberapa kali lo lihat gitu ya, dia nggak banyak buang waktu, jadi ketika nerima bola dan terus kemudian di kiri sama kanan tiba-tiba ada posisi kosong, bola akan langsung dilepasin sana, karena menurut gue secara kemampuan gitu direct passnya Mason Mount tuh bagus gitu, dan itu udah cukup oke gitu. Yang jadi kejadian ya di babak kedua itu gitu, ketika lu terus nyerang terus kemudian tidak kunjung mencetak gol, terus malah kebobolan, itu yang bikin gue ngeliat United itu punya kebiasaan untuk jadi frustrasi. Iya, gitu. Tapi itu ketara gitu ya, justru setelah gue lupa kayaknya Tio Marosi juga nge-tweet ya. Gue ngerti setelah nyerang terus kebobolan sangat Manchester United sekali. Bener. Dan justru setelah 1-0 malah goyang gitu loh, malah keserang terus kan, gue lihat tuh. Mungkin si Ange Postecoglou, gue pas halftime juga bilang, jadi lads, gini, it's Manchester United. Kalau Anjing, gak Tim usah talknya ketawa gitu lu. ya? Tim talknya banget ketawa lu. Waduh kencang banget ketawa lu. tapi Mungkin kayak dulu Ferguson. enggak. Tapi menurut gue lu nggak bisa nganggep secara kualitas gitu Ange Postecoglou tuh sebagai pelatih kelas 2, enggak. Gue kan punya tim jagoan tuh beberapa ya. Bukan tim jagoan sih, ada punya soft spot lah. Yang lu suka lah gitu. Kayak Ajax gitu, Celtic. Nah Celtic itu kan dia dilatih sama Postecoglou gitu. Makanya kemudian ketika dia pindah ke Spurs, gue bilang bahwa wah, untuk pertama kalinya setelah Pochettino dapat pelatih yang bisa main proaktif nih gitu. Jadi gue pikir di babak pertama setelah kemudian mereka agak kerepotan ngadepin Man United, terus sekarang di babak kedua mereka cuman kemudian ngincar gimana caranya tetap compact di tengah, ngincar counter, sama kalau bisa nyerangnya lewat half space bukan lewat pinggir gitu. Lu lihat beberapa kali setelah babak pertama Sarr gitu beberapa kali masuk, babak kedua tiba-tiba si Udogi masuk di half space kiri gitu kan. Itu cukup ngerepotin gitu karena itu bisa nge-stretch lini belakangnya Man United. Bener gitu. deh, manggilnya Ange atau Ange? Oh gue gak tahu. Gua nggak tahu. Gue belum Kalau baca. Ange iya. Makanya gue posting Google. Nah itu. Jadi terus Mau ke sana kan? Aku di-clear. Mau ke sana kan? Aku di-clear aja. Mau ke sana kan? Tapi lu mau komentar gak soal handball? Betul. Karena katanya itu kan pasti handball, soalnya bolanya bisa mentalnya jauh. Aku nggak tahu Itu gimana kayak- peraturan yang baru ya. Emang Iya, harus apakah ditangkap kejedot- dulu baru handsball atau gimana, saya nggak tahu ya. Harus dipegang dulu. Itu kalau menurutku mau diputar berapa kali pun tuh menurutku tetap handsball. Karena arah bola juga berubah, tangannya nggak. Kalau dibilang bukan tangan aktif, gimana caranya? Itu bukan aktif gitu. Padahal kalau itu misalnya handball terus penalti, apakah pertandingan juga akan berubah? pasti Berubah kan? dong. Berubah. Nggak, tapi kalau itu tangan itu nggak ada, itu kemungkinan besar bola mengarah ke gawang sih. Iya. Mengarah ke Jadi gawang. bisa jadi malah masuk dari Bisa tembakan masuk. itu gitu. Karena apa ya? Bruno aja sampai kesal protes kan. Iya. Lalu musim lalu ketika United ini wasit kami minta maaf nih, wasit gak ada yang minta maaf nih sama kita. Nah, Gitu kan. Jadi Karena emang itu yang kami rasakan juga sebagai fans Arsenal. iya namanya juga Premier League ya, setiap minggu tuh pasti ada dramanya Konsistensi. aja. Sebenarnya Emang nikmatin aja. konsistensinya Karena- masuk Premier League tuh. Karena ketika musim dimulai buat para fans sepak bola, kalau bagi Premier League ya itulah tim-tim kalian yang akan memengaruhi mood kalian selama 10 bulan ke depan. Seperti itu aja. Seminggu lah minimal. 10 bulan, setiap bulan pasti ada 10 bulan, kelakuannya. iya. Tapi ceng-cengannya seminggu lah. Tapi gue tidak khawatir sih sebetulnya. Ya kecewa. Maksud gue gini. Kecewa pastilah kamu kan enggak. Maksudnya kalau misalkan lu menang, lu bergembira silakan. Tapi kalau misalkan kalah kecewa ya sudah gitu. Tidak perlu berlebihan. Wah bereaksi. Wah ini tidak pantas lah main, karena gue baca beberapa tweet kayak pemainnya nggak semangat dan segala macam. Tapi menurut gue persoalannya tuh lebih ke arah non teknis gitu. Lu secara taktikal maksud gue udah cukup lah, jadi cukup oke. Cuman ya itu tadi eksekusi
finishing, terus kemudian secara defending, sama kemudian ketika udah kebobolan itu gampang frustasi gitu. Gue ngeliatnya kadang-kadang mereka nggak disiplin, ketenangan hilang, itu kan eksekusi juga ya. Nah itu udah perkara di luar non teknis gitu. Dan gue yakin mereka profesional, pasti abis ini Ten Hag ya musim lalu kan juga dibantai. Oke. 2-0 dan baru 2 pertandingan, lo nggak bisa mengukur dari 2 pertandingan Ten Hag goblok atau apa gitu, nggak bisa karena masih ada 36 pertandingan lagi buat kita semua terapi jantung ya. Ya deg-degan semuanya, masih ada 36 pertandingan lagi. Ya, dan yang bikin tersiksa itu bukan cuma hasil MU tapi juga Chelsea. Karena ini gue baca di Twitter ya, karena gue gak denger pas dia ngomong. Jadi gue gak tahu ini beneran dia ngomong atau cuma bercandaan. Tapi katanya Peter Drury ngomong, at this point, even if they were sponsored by Microsoft, Chelsea still want Excel. Jadi gak bakal berkembang. Gitu, bagus banget. Dan 221,8 juta pound sterling, kontrak 8 tahun, 89 tahun. Beberapa pemainnya dicengin, mau komentar duluan gak? Ada tendangan tembak burung dari Modric, ada kayak shadow debutnya memberikan penalti. Gimana itu 2 pemain 100 juta pounds yang lebih itu si Enzo, yang satu gagal penalti, yang satu pasti jadi minggu yang buruk buat fansnya Chelsea, pasti aku yakin karena Todd Bowley juga. Todd Bowley juga. Iya itu sepanjang tahun kayaknya di si orang itu. Gimana ya? Ya kayak si MU, kayak menurutku si Chelsea ini baru proses rebuilding tapi kayaknya banyak kesalahan transfer juga menurutku. Bukan pemainnya, harganya. Jadi ada pressure-nya yang ketika tidak sesuai ekspektasi ya bakal dihabisin sama netizen. Walaupun harga bukan pemain nentuin ya, kita sudah sering bahas. Dan Todd Bowley ada statistiknya juga, dia udah belanja 24 pemain lebih banyak dari jumlah menangnya Chelsea, cuma 11. Sejak gue pegang. Jadi itu. Tapi kan lu yakin ya sama Chelsea yo. Gimana lu ngelihat? Buat para fans Chelsea dan sama kayak fans MU, baru 2 pertandingan lo gak bisa mengukur sejarah sejauh itu. Ya mungkin kemarin mainnya tidak sesuai harapan ya, dan juga dengan pemain semal itu pasti memiliki harapan yang luar biasa tinggi dong. Tapi kalau lo kembali lagi lihat ketika melawan Liverpool, apa yang mereka lakukan itu jauh dibandingkan ketika melawan West Ham. Berarti ada sesuatu yang salah di situ, dan gue masih yakin kok Chelsea dengan gelandangnya banyak banget tuh, gelandangnya bagus-bagus loh. Dari bench, kalau misalnya dimainin dari tim utama terus ada benchnya juga masih dalam semuanya. Dan Chelsea lagi-lagi dia gak main di Eropa, dia cuma kompetisi domestik. Dengan squad sebagus itu, kalau minimal lo gak bisa masuk 4 besar berarti ya investasi bodong. Tapi gue masih yakin Chelsea di pre-season bagus banget. Walaupun tidak bisa diukur lah ya sebagus enggaknya karena pre-season, tapi ngelihat dari Chelsea kemarin baru 2 pertandingan. Walaupun kalah sama West Ham, tapi masih ada 36 pertandingan lagi. Gue juga setuju, maksudnya itu sih buat ceng-cengan aja gitu. Misalnya Enzo gagal penalti, yang satu bikin penalti, sebenarnya belum bisa diukur ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya Ros, kan dari XG juga West Ham cuma punya peluang 24%, tapi 3 gol. Chelsea sebenarnya punya, tapi kemarin juga lawan Liverpool angin segar karena mainnya asik banget. Tapi ternyata bongkar low block susah walaupun lawan 10 pemain. Iya, jadi sebenarnya kita udah pernah bahas juga waktu Bung Rin kesini gitu ya. Ketika mereka ngasih, mereka pengen beli Harry Maguire. Terus yang kemudian batal gitu ya. Terus kemudian di tengahnya udah ada Paketa. Terus kemudian udah ada Socek gitu kan. So di Paketa gak jadi pindah kan? Gak jadi pindah. Kayak gak Golin gak jadi. Iya. Kasih dong langgar. Nah, walaupun ada indikasi dia main judi musim lalu. Ada. Kayak Ivan Toney dong. Makanya lagi diselidikin. Jadi kita kemudian ngeliat bahwa bisa menduga bahwa West Ham itu bakal main low block gitu kan. Dan ketika mereka udah main low block, kalau misalkan susah ditembus ya mereka bakal nyerang via counter attack, karena punya depannya tuh punya Ben Rama, punya Bowen, punya Michail Antonio gitu yang menurut gue punya lari terus. Iya, udah punya fisik, agile juga gitu loh, lincah, lihat gitu, agile. Dan gue pikir itu yang kemudian terjadi ketika ngadepin Chelsea. Walaupun sebenarnya kalau kita lagi lihat lawan Liverpool, Chelsea itu kan 2 tengahnya tuh Conor Gallagher sama si Enzo itu kan. Kita lihat statsnya kan, defensive actionnya bagus-bagus kan, intercept, tackle segala macam gitu. Nah kemarin itu nggak berguna gitu, tengahnya malah gampang banget lepas gitu loh, terus kemudian berhadapan sama penyerang cepatnya West Ham gitu. Ya udah kejadian akhirnya. Dan menurut gue ketika ngebahas soal si Caicedo emang apes aja sih, unfortunate gitu. Dia pertama kali debut sebagai pemain pengganti. Beberapa yang gak lama setelah transfernya 100 juta itu menimbulkan keributan gitu kan, karena ada perebutan dengan Liverpool gitu. Nah dengan kayak gitu sebenarnya orang menyorot dia, dan yang terjadi adalah apes, dia malah bikin penalti walaupun menurut gue bukan salah dia gitu.
itu yang kerap kejadian tuh adalah ketika sesuatu yang lebih besar crumble gitu ya, runtuh, kecil-kecilnya tuh juga ikut runtuh gitu Dia loh. terlibat di situ. Nah, yang Iya. kecilnya si Caicedo tuh kecilnya itu, tapi yang sebenarnya bisa disorot tuh ya sistemnya Chelsea itu ternyata belum cukup mumpuni buat ngadepin counter attack sama transisi dari bertahan Ya. ke menyerang cepat kayak West Ham gitu. Cuma yang respect juga adalah Brighton ya, karena kan dibilang Brighton Mart, Brighton supermarket ya. Gila, Walaupun gila. Chelsea akan ngasih ini kayaknya nggak trusted seller nih, karena Graham Potter begitu di Chelsea, Marco Kurela begitu. History Kemarin dia lihat pembeliannya Caicedo jelek ya? belum, ya kan. Terus Chelsea dapat Robert Sanchez, belum terlihat seperti di Brighton. Terus Liverpool, McAllister kartu merah. Lagi minggu yang buruk untuk Iya, tapi bukan penjualan Brighton. Dan Brighton nggak lepas Kurela dapatnya Estupinan. Wah gila tuh kemarin Brighton pas gue lagi Gila siaran. banget. Sorry maaf yang buat yang nonton baru kepotong karena ada volley belum beres waktu itu pertandingannya. Iya. Dan itu pertandingan gila sih. Wolverhampton pas babak kedua mungkin Gary O'Neil ganti formasi ya. Jadi akhirnya tengahnya tuh bolong banget dan dalam waktu 15 menit bisa nyetak 2 gol gitu. Sully March terus juga Pemain FPL-nya Tio. Yoi, Sully March. Kok bisa sih milih Solimarch? Aneh Iyalah, banget. dari musim lalu jagoan. Joe Pedro gue nol. Sully March, Kaoru Mitoma, masa Kaoru Mitoma yang memiliki tesis tentang dribble, masa nggak bisa nyetak gol lewat dribble? Golnya bagus banget kemarin. Walaupun kata dia itu ternyata dia milih itu karena gampang. Buat dia gampang ya. Buat dia gampang. Jadi maksud gue Brighton ini baru 2 pertandingan, walaupun belum ketemu tim besar ya, belum ketemu Chelsea, ketemu Arsenal, ketemu Liverpool, Newcastle. Tapi ngeliat secara gaya bermain mereka kolektifnya bagus banget. 8 gol ya. Wolf menguasai pertandingan, tapi ketika counter attack bubar itu. Ya. Kirilo Mitoma karena Sully March. Terus Evan Ferguson baru masuk babak kedua. Enciso yang kerjaannya cuma nendang aja kayak gak mau dipassing. Iya. Walaupun 2 assist ya. Ejiso kalau gak salah ya. Tapi memang iya Brighton gue yakin Europa League semifinal lah dia bisa. Gila. Semifinal. Eropa beda loh. Asal Premier gak League. ketemu Sevilla aja. Oh kalahnya sama Sevilla di semifinal. Itu lu bilang kalah di semifinal. Sevilla sama lagi, Sevilla lagi. Iya. Itu dia. Dan kalau kita geser juga Liverpool ya. Kan kalau tadi Arsenal fansnya nggak dapat Modric kita untung aja gitu. Nah mungkin Liverpool juga kita endo nggak jadi Caicedo gitu. Tapi kemarin mengalahkan Bournemouth. Ya. Bournemouth. 3-1 ya. 3-1 Sempet jebol juga deh. ketinggalan duluan. Menit ketiga. Gimana? Gautama apakah ada komentar? Ya memang apa ya? Memang sudah layak untuk menang si Liverpool. Meskipun dia Alistair Kartu merah. menit Iya. berapa itu? Sampai akhirnya si lupa Endo gue. Wataru Iya. debut Debut itu ya. langsung. Debut. Biasanya lama. Langsung mengcover 10 pemain si Liverpool. Ya dari 2 pertandingan aku lihat masih tajam-tajam aja itu lini depannya Liverpool ya. Luis Diaz ya. Luis Diaz apalagi itu primadona FPL baru kayaknya. Kalau salah Benar. penalti gagal tapi langsung dimasukin boleh langsung gampang. Iya. langsung gol. Benar. Dan hasil lainnya Arsenal lawan Palace belum. Karena ini kita tapping hari Senin akan ada nanti jam 2 dini hari kalau nggak Dini salah. hari. Tapi Arsenal nih menurut data belum pernah menang Premier League yang digelar Selasa dini hari waktu Indonesia. Sejak Arteta jadi bos. Ada-ada Kita akan aja. lihat. Iya ada statistik kita Cocok keluar. logi anjing. Iya Ada- makanya ada ada- statistik kita loh. Rekor WIB-nya ternyata. Ada. Ya Enggak Allah. maksudnya ini kan Monday. Oh, Game Monday. Monday. Berarti kan kalau di kita Selasa Game pagi. Monday. Katanya nggak pernah menang. Ya Allah. Kalau Selasa jam 2. Kan sempet kan si Coba si bilang Dylan sama gitu. Arteta diludahin. Apa ini rekor apa ini? Ada aja orang nyari rekor itu ada aja. Iya. Gue juga pas lihat di Twitter, wah bagus juga. Oke kita geser ke La Liga di mana keluarga Bellingham lagi bersuka Para cita. Job Bellingham lanjut nyetak gol. Job sama Jude Bellingham cetak gol. Bellingham bikin gol lagi Ros. Jude Bellingham belum selesai nih lawan Almeria kemarin. Dan juga job buat Sunderland. Beneran. Iya. Jadi gue sebenarnya ada 2 pertandingan yang gue tonton kayak cuman walaupun gak full ya tapi cukup banyak lah menit bermain yang gue tonton. Yang pertama Real Madrid, kedua Barcelona. Cuman Barcelona baru gue tonton pekan kemarin, yang pekan pertama gue nggak nonton. Oke. Madrid gue nonton 2 kali nih. Atletik terus kemudian kemarin gitu kan. Itu sebenarnya agak ngeri ya Madrid tuh sebenarnya kalau Ush. dari Gimana kayak fans Madrid dok? Gimana dok? Enggak, gue belum kelar. Ngerinya tuh Ada gini. tapinya. Ngerinya tuh gini, secara ofensif gitu ya. Kalau misalkan dulu kan kita sempat ngebahas, cuman gue nggak datang ya soal gelandangnya Barcelona sama gelandangnya Madrid gitu. Oke. Kalau misalkan gue kemarin bisa rekaman, gue pengen bilang Madrid itu tuh kayak ini, kayak suka mobil tuh ini apa muscle car. Ya American muscle. Oke. Gitu beneran lu bertenaga, punya kekuatan fisik tapi cepet gitu.
Even untuk pemain-pemain speedy kayak Rodrigo, kayak Vini itu masih punya power banget. Si Jude Bellingham jelas mungkin tidak secepat Vini untuk ukuran lari dan segala macam, tapi langkahnya dia tuh jenjang banget. Jadi kayak misalkan makan yard gitu ya, makan meter dalam lapangan tuh kayak gampang aja, berapa langkah udah nyampe gitu kan. Di selain itu ya dia punya kekuatan fisik yang bagus juga gitu. Penempatan posisinya oke. Dan lu lihat beberapa kali ketika Madrid nyerang, itu selalu dia nemuin posisi di dalam kotak penalti loh. Itu loh yang bahaya sebenarnya Jude Bellingham itu. Jadi in terms of youth, in terms of determinasi, power, speed, Madrid punya semua gitu. Dan ya biasa itu kan tadi, ini ya power atau speed gitu. Iya, gitu. Power dan speed jarang yo, bener gak? Nah itu dia punya semua dan di base di tengahnya itu punya pemain-pemain cerdas kayak Toni Kroos, Tchouaméni Itu umpannya Kroos gitu. ke Jude Bellingham yang buat buset. disundul tuh bagus banget. Nah itu jadi komplemennya gitu, ada pemain-pemain cerdas di tengah kayak gitu. Dan gue pikir ya Bellingham juga punya kecerdasan gitu. Ketika lo bisa menemukan posisi di dalam kotak penalti itu kan berarti kan lo bisa ngebaca wah ada ruang di sini. Dan lo bisa lihat beberapa kali Bellingham main tuh. Dia ngoper nih, abis ngoper dia gerak nyari posisi yang kosong di mana gitu. Itu sering banget kejadian pas pertandingan di weekend kemarin. Cuman gue ngelihatnya bahwa sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sempurna gitu ya istilahnya permainannya Madrid, karena ada beberapa momen yang cukup bikin jump scare. Itu udah kejadian semenjak pekan pertama. Jadi kalau misalkan abis nyerang gitu ya, lawan nyerang balik, banyak area kosong gitu loh yang bisa dieksplor, bisa buat dribble gitu loh. Jadi transisi ke defense itu masih buruk gitu loh menurut gue. Ini ada inspirasi pasti buat Gautama yang suka tebak-tebakan ya. Pembelian Madrid yang paling mantap Bellingham. Beli daging babi. Jer. Dari Barcelona. Tugasnya gue utama buat tugasnya Dex, Jer. Ya Barcelona menang 2-0 lawan Cadiz. Nah karena ada reinforcement di Madrid, mudah-mudah udah datang. Nah Barcelona memainkan pemain namanya Lamine Yamal, 16 tahun 38 hari. Betul. 16 tahun Gautama. Apa yang lo lakukan di umur 16? Masih belajar ngukir. Jepara semuanya gitu. Iya. Semua Masih gitu. belajar ngukir, belum ada kepikiran main di La Masia, Iya, belum gue masih ada. main di rental PS, main judi itu. 16 tahun ya. Starter. Sebelumnya tuh Fabrice Olinga, Malaha di 16 tahun 112 hari. Gila 16 tahun udah main profesional. Cesc Fabregas kan debut Arsenal juga 16 tahun kan. Theo Walcott masuk tim Piala Dunia 16 tahun. Udah banyak lah. yang kayak Tapi gitu. gagal ya Walcott maksudnya. James bisa dibilang. Milner nyetak gol ke ini. Panjang lagi Milner, 17 panjang tahun. tuh karirnya. Wayne Rooney juga ke gawang Arsenal kan? Wayne Iya, 16 Rooney. tahun. 16 emang? 16. Iya. Wayne Rooney itu ada 18 cerita. gak sih? Jadi enggak. 16 dia? Dia umuran segitu. Astaga. Wayne Rooney itu ada cerita di mana ketika dia abis nyetak gol lawan Arsenal nih, pulang dari pertandingan dia naik sepeda terus main bola sama temen-temennya Gila. di jalanan. Sama kayak Itu masih kejadian Oh sama kayak gitu. ada yang ujian, besokannya ujian tuh. Rashford. besoknya ujian. Derby Manchester golin Rashford kejadian. Nah, cuman Rooney itu salah satu yang menarik. Emang beneran masih bocah ketika dia debut di Premier League itu. Pulang Gila ya. naik sepeda. Arsenal emang hobi memberikan para pemain muda panggung. Iya. Ngasih harapan. Ngasih harapan. Gautama tapi kalau sekilas aja Madrid sama Barcelona menurut lo lebih meyakinkan mana musim ini? Aku lebih yakin sama Madrid. Oke. Iya karena terutama kayaknya Jude Bellingham ini benar-benar ngebantu ya. Hey, Jude. Sama yang sering jadi meme di internet tuh si Kamavinga bisa main di mana aja. Oh iya, Iya, gimana gila. emang dia. Gila main bagus aja dijadiin meme ya. Bisa di mana aja gila. Cerdas dia itu cerdas. Sama Tchouaméni juga. Oke itu dari La Liga, kita geser ke Bundesliga di mana Harry Kane akhirnya cetak gol perdana. Dia akhirnya membalas semua komentar netizen yang budiman ya setelah 4-0. ya 2-0 dibantai itu dia mencetak satu assist dan satu gol. Assist dia ke Leroy Sané. Iya, dia Khas gol. sangat Yes, dia sekali. yes. Turun ke tengah. Wah, biasanya sama Son Heung-min. Salome. Sekarang Leroy Iya, Sané. Upgrade gak tuh itu kira-kira? Iya gue gak tahu. Kayaknya gue Nah. lebih sayang Son Heung-min dah. Tapi maksud gue itu khas dia banget. Maksudnya Iya. Harry Kane itu tipikal striker yang bisa turun ke tengah jadi defensive forward kan. Iya. Tapi dia turun ke tengah untuk 1-2. Iya. 1-2. Terus Ada, iya. udah gitu iya plus lawan Werder Bremen mainnya terbuka bunuh diri aja lawan Bayern Munchen. Dia dipasang sama Alphonse Davies kan Iya. dan khas tendangan kaki kanan langsung masuk. Gue ngeliat mukanya kayak lega banget kayak pengen nunjukin ke orang-orang kayak makan nih semua nih. Gue Top score gak tunjukin. Bundesliga menurut lo? Minimal 2 digit tapi nggak tahu kalau top skor ya. Iya, Pasti iya. bisa 2 Setuju. digit lah Harry 2 Kane. digit ya, dapat apa supply enak banget. Si Harry Kane tuh tidak pernah double digit ya semenjak
Iya enggak iya. beberapa seenggaknya hampir selalu double Iya, digit iya, di pasti. Iya, lu Gila, bayangkan gila, dengan gila. tim yang seperti itu Di sekarang IPL. dia memiliki Dan lawan-lawannya IPL berat loh. Iya. Memiliki pemain-pemain seperti Bayern Munchen ya kan. Iya. Cuman 2 digit gue bisa yakin mungkin seenggaknya 25 gol lah ya. Cuman kalau nyampe 30 nggak tahu karena di Premier League itu Harry Kane cuma pernah 2 musim Iya. 30 gol. Musim kemarin musim terakhirnya di Spurs Tapi ada Haaland. tapi ada Haaland sama kalau nggak salah musim 17-18 apa kalau nggak salah itu 30 Oke. gol. Dan semusim sebelumnya 29 kurang 1 gitu. Jadi semusim sebelumnya 29 terus Tapi kurang seperti 30 gitu. dibandingkan sekarang dengan pemain yang ada di Munchen ya harusnya sih bisa 30 lah. Betul. Dan hasil lainnya ya sekilas saja Union Berlin 4-1 lawan Mainz. Kevin Behrens hat-trick. Ya timnya box to box nih. Dortmund menang tipis 1-0. Sedangkan juara DFL Cup Leipzig kalah dari Bayer Leverkusennya Granit Xhaka. Nah sekilas saja Xabi dari Alonso dong. Bundesliga pesaing Munchen kira-kira siapa nih? Gue pengennya Leverkusen Leverkusen sih. sih. Sama setuju. Wush. Ya Union Iya, Berlin itu juga pasti lah. tetap. Itu Iya, pengennya, betul. tapi prediksi sama harapan beda. Jangan lupa. Cuman gini, tim-timnya Bundesliga itu Tuchel pragmatis, reaktif gitu kan. Terus kemudian si Marco Rose RB Leipzig agak lebih rigid, lebih direct gitu. Terus kemudian Union Berlin juga dia reaktif gitu kan. Lu bisa dapat hasil bagus cuman secara permainan ya Allah boring banget gini banget mainnya gitu. Nah, gue pengen lihat Xabi Alonso sama Leverkusen ini agak beda nih. Xabi Alonso, Alonso. Albert Vieira, Gerrard and Mascherano. Anjing salah ya. Kira-kira. Kayak Liverpool. Aku cuman pengen dominasi Munchen aja berhenti musim ini. Enggak, gue Oke. pengen Munchen ngelai gelar Cuman karena iya buat Harry Kane. Kasihan Buat juga Harry sama Kane. Harry Kane nih gimana nih. Di Spurs Orang ya. baik gitu, Harry Kane Pengen orang iya. baik. Harry Kane Itu orang yang saya, baik. itu yang Oke, saya. mumpung ada lu kasih dong terakhir tebak-tebakan dulu lah. Tebak-tebakan. Satu Aduh. lagi dong. Dari Untuk Mayora. menutup. Dari satu itu. Kenapa Napi selalu kelihatan lebih tua? Napi. Napi. Pakai Kenapa ulang napi. narapidana Kenapa selalu tiba-tiba kelihatan? Napi ya? Katanya suruh Mungkin Harry Kane tebak-tebakan. terpenjara di Spurs selama ini untuk gelar. Emang gitu. kenapa? Kenapa narapidana selalu kelihatan lebih tua? Rossi mikir serius nih. Karena dia lagi banyak kerutan. See you on the next Box to Box Show.